Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Dibayar 200 juta. Hanya untuk menemani bule cantik. Setiap malam. Nama saya Paijo. Asli Wonosobo, tapi sekarang hidup saya pindah jauh ke negeri orang, Portugal. Iya, negara yang benderanya mirip nasi padang dibungkus daun. Orang sini susah nyebut. Nama saya, mereka lebih sering manggil saya Paco, padahal saya bukan penjual taco. Saya kerja sebagai asisten pribadi. Tapi jangan bayangin asisten yang cuma angkat telepon. Saya ini Aspri 3 in 1. Di rumah, di kantor, dan antar jemput. Semua saya kerjain. Mulai dari nyiapin kopi, sampai nyari remote TV yang masuk ke sela sofa. Bos saya namanya Jenny, bule cantik, tinggi, rambut pirang, kadang pakai baju ketat yang bikin saya harus istighfar dalam hati. Tapi saya tahan, karena saya Paijo. Pria desa yang kuat iman, walau kadang goyah kalau dia lewat sambil makan es krim. Tiap hari saya kerja sambil bawa musik box. Bukan musik box sembarangan. Ini musik box yang saya modif sendiri. Ada lampu kelap-kelip warna-warni, tombol bass booster, dan bisa muter lagu. Dari dangdut sampai remix Doraemon. Saya suka nyalain itu kalau lagi nyuci mobil, atau lagi stres. Habis dimarahin Jenny gara-gara salah kirim email. Saya pernah ngirimin file resep tempe bacem ke klien dia di Jerman. Hari itu saya lagi ngelap, mobil mewah Jenny di garasi. Lagu yang saya putar waktu itu, Jaran Goyang Remix Eropa. Saya joget-joget dikit, goyang pinggul kiri kanan, sambil ngelap kap mesin pakai lap microfiber. Tiba-tiba Jenny muncul dari pintu samping. "Pak Ijo," katanya. Suaranya halus, tapi tegas kayak dosen killer tapi habis makan permen. Saya langsung berhenti joget. "Yes, Bos Jenny." Saya berdiri tegap sambil tahan perut supaya nggak kedengaran bunyi keroncong. "Aku mau bicara. Ikut aku ke ruang tamu." Waduh, nada bicaranya beda. Bukan nada marah, tapi agak serius. Saya langsung matiin musik box, naruh di kursi taman, dan jalan cepat sambil tangan ngelap keringat di jidat. Jangan-jangan saya salah lagi. Atau jangan-jangan dia tahu saya ngopi 3 sachet dalam sehari dari dapurnya. Di ruang tamu, Jenny duduk di sofa kulit warna coklat tua. Tangannya pegang koper hitam. Saya langsung deg-degan. Jangan-jangan ini jebakan. Apa saya mau diusir, dilempar ke laut, atau disuruh kerja double shift tanpa nasi? "Duduk, Paijo," katanya. Saya duduk, pelan-pelan. Mata saya nggak lepas dari koper itu. Jenny buka kopernya. Isinya bikin saya langsung lemas. Uang. Banyak banget. Ratusan lembar pecahan 100 euro. Kalau dirupiahin, bisa 200 juta lebih. Saya langsung mikir, bisa bangun rumah 3 lantai di kampung, beli angkringan, atau bahkan buka rental PS5 di depan masjid. "Itu buat kamu, Paijo," kata Jenny. Saya langsung nunjuk diri saya. "Saya, Bos. Saya Paijo. Bukan Paijo Messi loh." Jenny senyum. "Aku suka kamu. Aku mau kamu nikah sama aku. Uang ini sebagai mahar." Saya kaget. Bukan cuma karena ditodong nikah, tapi karena ini pertama kalinya saya dilamar. Dan sama bule pula. Saya nyaris ngompol karena tegang. Tapi demi Allah, dalam hati saya juga suka sama Jenny. Saya cuma takut. Ini jebakan Batman. Saya garuk-garuk, kepala yang nggak gatal. "Mbak Jenny, maksud saya, Nona Bos Jenny. Saya ini orang desa, pekerja, gaji pas-pasan.
Nggak sekolah tinggi. Saya cuma bisa nyapu, nyetir, sama bikin tempe bacem. Apa Mbak yakin? Jenny nyengir. Justru itu yang aku suka. Kamu tulus, lucu. Dan kamu satu-satunya yang bikin aku ketawa di rumah ini. Saya bengong. Saya lihat koper. Saya lihat Jenny. Saya lihat koper lagi. Lalu saya ambil 1 lembar uang euro. Saya cium. Terus saya peluk Jenny sambil teriak, Alhamdulillah, akhirnya rezeki jodoh juga datang lewat garasi. Jenny ketawa. Saya juga ketawa. Tapi abis itu saya batuk, karena mulut saya kegigit lidah pas lompat ke girangan. Besoknya, kami nikah di halaman belakang. Sederhana. Pakai tenda, beberapa tamu, dan sate ayam yang saya bakar sendiri, sampai gosong. Pendeta datang, dan saya salah ucap janji nikah karena gugup. Ipaijo akan mencintai Jenny dalam susah. Dan dalam susah banget. Salah. Semua ketawa. Tapi itu hari bahagia saya. Saya, Paijo anak kampung, akhirnya jadi suami bule, cantik yang dulunya bos saya sendiri. Tapi saya nggak tahu. Ternyata pernikahan ini baru awal dari kisah gila kami. Karena jadi suami orang bule, apalagi bos sendiri. Bukan cuma soal cinta. Tapi juga soal sabar, logika, dan kadang gairah yang harus ditahan sambil ngunyah kerupuk. Malam itu, suasana di Villa Jenny mendadak berubah. Biasanya saya tidur. Di kamar pembantu, kipas angin bunyinya kayak truk mogok, dan kasur tipis yang kalau saya miring ke kiri, tulang punggung langsung protes. Tapi sekarang, saya resmi jadi suami dari bos sendiri. Kamar saya pindah ke lantai atas, ke ruangan yang dulunya cuma saya lap-lap kacanya tiap pagi. Ranjang besar, kasur empuk, ada selimut putih yang wangi banget kayak toko laundry mahal. Lampu-lampu temaram menyala. Tirai jendela melambai-lambai, pelan, padahal angin nggak ada. Perasaan saya campur aduk, antara senang, bingung, takut, dan ya sedikit deg-degan. Soalnya malam itu malam pertama. Saya duduk di ujung kasur. Telapak tangan dingin, jantung deg-degan. Saya pakai piyama baru, warna biru dengan corak bintang-bintang. Dibeliin Jenny pas ke toko. Tapi celananya kedodoran, jadi saya kencengin pakai tali sepatu. Pintu kamar terbuka perlahan. Jenny masuk. Astaga naga, dia pakai gaun tidur warna merah tipis. Sangat tipis. Sampai saya mikir itu beneran baju, atau cuma ilusi optik. Saya langsung tunduk. Bukan karena alim, tapi karena kalau lihat terus, bisa-bisa iman saya langsung lompat keluar jendela. Hai suamiku, kata Jenny sambil senyum. Saya jawab dengan senyum kaku. Halo mbak, maksud saya. Istriku. Jenny duduk di sebelah saya. Bau parfumnya semerbak. Campuran bunga, vanila, dan niat jahat. Saya mulai keringetan. Gimana rasanya jadi suami bule? Dia tanya sambil nyolek dagu saya. Saya garuk-garuk kepala. Aneh, kayak mimpi. Tapi mimpinya yang ada cicilannya. Soalnya saya takut bangun dan disuruh bersihin WC lagi. Dia ketawa. Kamu lucu banget, Paijo. Saya cuma senyum-senyum. Mata saya kemana-mana. Ke plafon, ke lampu, ke jam dinding. Pokoknya jangan ke Jenny. Bahaya. Lalu Jenny berdiri, jalan ke arah jendela, membuka tirai lebih lebar. Angin malam dari laut Portugal masuk. Dingin-dingin menggoda. Gaunnya berkibar dikit. Saya pejamkan mata. Tahan, Jo. Ini ujian. Dia balik badan. Paijo, malam ini malam kita. Masa kamu diem aja? Saya berdiri pelan-pelan. Jalan mendekat. Tapi baru 3 langkah perut saya bunyi. Kruk. Jenny kaget. Itu apa? Saya malu. Perut mbak, saya belum makan malam. Tadi waktu pesta, saya cuma sempat makan sosis setengah. Itu pun rebutan sama anak kecil. Jenny langsung ketawa ngakak. Dia keluar kamar sebentar, terus balik lagi bawa semangkuk sup panas. Saya duduk di kasur, makan sambil malu. Ini malam pertama paling absurd yang pernah aku alami, kata Jenny. Saya manggut-manggut. Saya juga. Biasanya malam pertama di kampung saya tuh romantis, lilin kecil, terus nyetel lagu cinta.
tapi ini malah makan sup sambil grogi. Lalu saya dengar suara aneh dari luar jendela, seperti suara orang batuk. Saya refleks berdiri. "Mbak, kayaknya ada orang di luar." Kami jalan pelan ke jendela. Saya intip pakai satu mata. Betul, ada kepala nongol. Ternyata si Manuel, tukang kebun di villa sebelah. Mukanya nempel di jendela, kayak nonton film horor. "Manuel?" seru Jenny kaget. Saya langsung buka jendela, dorong kepala Manuel, pakai sapu lidi yang saya simpan buat jaga-jaga. "Ngapain kamu ngintip, ha?" Dia senyum lebar. "Saya pikir ini bioskop baru." Saya tutup jendela keras-keras. Kunci. Tarik tirainya. Jenny duduk di kasur lagi, mukanya antara kesal dan malu. Saya juga nggak kalah malu. Baru juga pengen romantis, udah diganggu penonton liar. Akhirnya, malam pertama itu kami habiskan dengan duduk berdua di kasur. Ngobrol, ketawa, main, tebak-tebakan receh. Saya tanya, "Kenapa semangka nggak bisa nyanyi?" Jenny bingung. Saya jawab, "Karena bijinya pemalu." Dia ngakak sampai keluar air mata. Saya sadar satu hal malam itu. Jenny mungkin bule kaya raya, tapi dia tetap manusia. Bisa ketawa, bisa canggung, bisa kedinginan. Dan saya, meskipun cuma Paijo dari desa, saya bisa bikin dia bahagia dengan cara sederhana. Sebelum tidur, dia sandarkan kepala di bahu saya. "Thanks, Paijo. Ini malam yang berbeda." Saya tersenyum. "Iya, Mbak." Maksud saya, istriku. "Tapi besok sarapan tetap kamu yang masak ya?" Dia cubit lengan saya. Saya pura-pura kesakitan. Lalu kami tertawa lagi. Lampu dimatikan. Musik box saya nyalakan pelan-pelan. Lagu Cinta Gila Remix mengalun lembut dari sudut kamar. Lampu warna-warni dari alat itu menyala pelan, menggantikan lilin-lilin romantis. Dan begitulah. Malam, hitam dekam yang tenan seksi, dah dramatis tapi penuh tawa dan sup panas. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari ayam. Jam 6:15, mata saya sudah melek, badan masih pegal-pegal, karena semalam tidur sambil memeluk istri bule yang entah kenapa dinginnya kayak bantal isi es batu. Tapi saya bahagia. Saya sekarang suami sah Jenny, lengkap dengan surat nikah yang ditandatangani pendeta, saksi, dan entah kenapa, juga tukang kebun. Si Manuel saya turun ke dapur, buka kulkas, cari telur. Tapi belum sempat goreng, Jenny muncul dari atas sambil pakai daster pendek warna kuning. Saya refleks narik meja makan buat nutupin pemandangan dosa. Mulut saya komat kamit istighfar, walau mata masih nyicil lihat dikit. "Good morning my husband," kata Jenny sambil nyium pipi saya. Saya kaget, telur jatuh ke lantai. Belum sempat saya pungut, bel rumah bunyi. Ting tong, saya dan Jenny saling pandang. Siapa yang datang sepagi ini? Jangan-jangan debt collector? Tapi utang saya cuma 2, utang gorengan sama utang ke warung sebelah waktu beli sabun cair. Jenny jalan ke pintu. Saya ikuti dari belakang, sambil bawa lap buat jaga-jaga. Siapa tahu yang datang bawa parang. Begitu pintu dibuka, dek, saya langsung kaku. Badan saya seperti di-freeze. Karena di depan pintu berdiri seorang wanita paruh baya, rambut disanggul rapi, pakai jaket bulu dan kacamata hitam, gaya jalan miring kayak di catwalk. "Itu dia," bisik Jenny ke saya. "Ibuku." Waduh, ini dia, mertua. Namanya Madam Veronica. Umurnya mungkin sekitar 50, tapi wajahnya masih kayak patung lilin. Mulus, tapi tanpa ekspresi. Mungkin karena operasi plastik, atau mungkin karena dia memang manusia tanpa urat senyum. Jenny peluk ibunya. Saya maju, nyodorkan tangan. "Selamat datang, Bu. Saya Paijo, menantu dari desa." Dia menatap saya dari ujung kaki sampai rambut. Lalu dia bilang, pelan tapi tajam, "Kamu bau minyak kayu putih." Saya langsung ngendus ketiak sendiri. Benar. Tadi pagi saya sempat olesin karena encok kambuh. Ini kebiasaan orang kampung, Bu. Buat melancarkan peredaran darah. Saya senyum kaku. Dia tidak balas senyum. Dia masuk ke rumah sambil seret koper, langsung duduk di sofa ruang tamu. Jenny ngikutin, saya juga.
Tapi saya ambil posisi di pojok, dekat dispenser, biar gampang kabur kalau suasana panas. Madam Veronica menatap Jenny. "Jadi, kamu benar-benar menikah dengan dia?" Jenny angguk. "Dia pria terbaik yang pernah kutemui, Mom." Matanya beralih ke saya. "Kau tahu, aku sudah menyiapkan pria mapan, pengusaha sukses dari Berlin. Tapi kamu malah pilih tukang semir?" Saya hampir nyaut. "Saya bukan tukang semir, Bu. Saya tukang semprot ban juga." Tapi saya tahan. Gak lucu kalau diusir dari rumah sendiri. Jenny tetap tenang. "Mom, Paijo orang baik. Dia jujur, rajin, lucu. Dia cinta aku." Saya senyum-senyum sambil nurunin kaki dari meja, karena lupa tadi posisi duduk saya kayak di warung kopi. Lalu Veronica berdiri, jalan ke arah saya. Saya berdiri juga. Kami berdiri sejajar, jarak 5 senti. Saya menatap matanya, dia menatap alis saya. Tegang. "Paijo," katanya pelan. "Aku tidak suka kamu." Saya telan ludah. Saya juga belum kenal ibu dengan baik. Tapi saya niat baik. Saya cinta Jenny. Dia melipat tangan. "Buktikan. Aku akan tinggal di sini selama seminggu. Kalau dalam seminggu kamu bisa membuatku tersenyum, aku restui kalian." Saya melongo. Ini kayak ujian akhir sekolah. Bedanya, yang dinilai bukan nilai matematika, tapi kemampuan bikin mertua yang galaknya kayak komandan Korem bisa ketawa. Jenny pegang tangan saya. "Kamu bisa, Jo." Saya senyum. Dalam hati saya teriak, "Bisa dari mana?" Siang itu, saya makan siang. Nasi goreng kampung, pakai telur, irisan sosis, dan cabai rawit 5 biji. Saya tata cantik di piring, lengkap dengan acar dan kerupuk udang. Saya hidangkan ke meja makan. Veronica duduk anggun, pakai sendok garpu. Dia cium makanannya. "Kenapa baunya seperti dapur kapal?" Saya nyengir. "Itu rahasianya, Bu. Bumbu, rahasia dari Indonesia. Kalau sudah makan, dijamin, langsung pelor, nempel kasur, molor." Dia icip 1 sendok. Wajahnya datar. Tidak suka, tapi juga tidak muntah. Saya anggap itu sebagai prestasi. Malamnya, saya nyalakan musik box di ruang tengah. Lagu Goyang Dumang Remix Fado version, saya putar pelan. Lampu warna-warni menyala. Jenny ketawa kecil, Veronica cuma melirik. Saya mulai joget pelan. Goyang, pinggul dikit, goyang pundak. Lalu saya lempar jaket ke sofa sambil nyanyi. Jenny ikutan joget. Saya pura-pura kesurupan musik. Lalu saya salto gagal dan nyungsep ke karpet. Jenny ketawa. Manuel, tukang kebun di jendela, ikut ngakak. Veronica hanya diam. Tapi matanya berkedip cepat. Hidungnya sedikit bergerak. Saya perhatiin. Dia nahan ketawa. Yes, saya makin semangat. Saya bikin suara kentut dari mulut pakai tangan. Saya akrobatin panci di dapur kayak master chef yang nyasar. Dan akhirnya, Veronica ketawa. Sedikit. Cuma 2 detik. Tapi cukup. Jenny lompat kegirangan. Saya nangis dalam hati. Ternyata bikin mertua bule ketawa itu lebih susah daripada ngisi pulsa di Portugal. Hari itu saya belajar satu hal. Kalau cinta itu mau diperjuangkan, maka ibu mertua pun harus bisa dijinakkan. Tapi caranya bukan dengan adu argumen, tapi dengan goyangan tulus dan kentut dari mulut. Pagi hari di Portugal. Udara dingin tapi terang, seperti wajah Jenny waktu baru bangun tidur. Nggak senyum, tapi masih cantik. Saya bangun duluan, nyalain pemanas air, lalu nyiapin sarapan buat Jenny. Menu saya pagi ini sederhana, tapi penuh cinta. Roti bakar isi telur, sosis, dan keju yang susah banget dipotong, karena kerasnya kayak masa depan saya yang belum jelas. Jenny turun dari kamar, masih pakai baju tidur ketat warna merah muda. Saya langsung pegang sapu, pura-pura nyapu lantai. Kalau terlalu lama lihat, bisa-bisa iman saya goyah dan dosa bertambah sebelum zuhur. "Good morning, Mr. Husband," katanya sambil duduk di meja makan. "Good morning, Madam Boss." Istri,
Semuanya deh, saya jawab gugup. Jo, kata Jenny sambil senyum. Mulai minggu ini, kamu ikut aku ke kantor. Kita kelola perusahaan bareng. Saya langsung duduk. Saya ikut ngelola perusahaan? Yang bener, Neng. Jenny angguk. Kamu sekarang suami saya. Kita bangun bisnis ini bareng. Saya senang, tapi juga takut. Saya lulusan SMA jurusan IPS. Pengalaman bisnis cuma jualan tahu bulat 5 hari. Itu pun bangkrut karena lupa matiin api sampai kuali meledak. Tapi saya semangat. Saya mandi, pakai baju paling rapi, kemeja biru muda, celana bahan, dan sepatu pantofel bekas warung loak. Saya juga semprot parfum dari Indonesia. Aroma sukses. Di kantor, semua orang ngeliatin saya. Mungkin karena cara jalan saya kayak hansip baru dapat gaji. Saya disuruh duduk di ruang meeting, di sebelah Jenny. Saya buka map yang isinya grafik penjualan, angka-angka, dan istilah yang bikin kepala saya panas. Saya nggak ngerti ini semua. Jen, bisik saya. Kamu belajar pelan-pelan, Jo. Aku bantuin, jawabnya lembut. Lalu masuklah salah satu staf, namanya Paulo, anak muda Portugal, yang kalau jalan kayak model baju dalam. Gantengnya bukan main, rambut disisir ke belakang, gigi putih kayak iklan pasta gigi. Saya cemburu. Paulo duduk dan laporan. Miss Jenny, omzet bulan ini turun 5% di sektor ekspor. Kita perlu strategi baru. Saya ngangguk pura-pura paham. Betul, sangat betul. Ekspor itu penting. Jangan sampai jadi impor. Jenny nahan ketawa. Paulo bingung. Saya tambah percaya diri. Jadi gini, saya lanjut. Kalau kita mau ekspor sukses, kita harus bikin produk kita dicintai orang luar. Kayak saya cinta Jenny. Natural, tulus, dari hati. Jenny langsung terbatuk-batuk. Paulo senyum miring. 1 jam kemudian, meeting selesai. Saya jalan bareng Jenny ke ruang kerjanya. Di tengah jalan, Jenny pegang tangan saya. Kamu memang belum bisa bisnis, Jo. Tapi kamu lucu. Itu penting. Saya garuk kepala. Lucu bisa nyelamatin bisnis, lucu bisa nyelamatin suasana. Kalau semua stres, siapa yang bikin ketawa? Katanya sambil dorong saya masuk ke ruang kerjanya. Di dalam ruangan, Jenny duduk di kursi bos. Saya di kursi tamu. Tapi lalu dia panggil saya ke belakang mejanya. Kamu duduk sini, saya bingung. Di kursi bos? Ya. Aku mau kamu rasakan tanggung jawab ini. Kita jalanin bisnis bareng. Saya duduk. Kursi empuk, pemandangan dari balik jendela tinggi banget. Kelihatan setengah kota Lisbon. Lalu Jenny berdiri di belakang saya, pegang pundak saya. Saya deg-degan. Jo, katanya pelan. Kamu tahu kenapa aku nikahin kamu? Saya mikir. Karena saya ganteng? Jenny ketawa. Enggak. Karena kamu satu-satunya orang yang nggak pernah takut ngaku salah, yang selalu jujur, dan kamu bisa bikin aku ketawa tiap hari. Saya nyengir. Bisa juga bikin gemeteran loh. Apalagi kalau Neng pakai baju tidur kayak semalam. Jenny ketawa lagi lalu cubit pinggang saya. Saya pura-pura kesakitan sambil jatuh dari kursi. Gaya slapstick seperti biasa. Tapi Jenny tetap ketawa dan saya lega. Karena di antara semua kesulitan bisnis, angka-angka, dan tanggung jawab berat, ternyata yang paling penting tetap tawa. Jam makan siang, kami ke kantin kantor. Saya baris bareng karyawan lain, ambil nasi, daging panggang, dan sup. Saya duduk bareng mereka, cerita lucu-lucu tentang hidup saya di kampung. Semua ketawa. Jenny, lihat dari jauh senyum. Saya tahu, ini bukan cuma soal bisnis. Ini soal rumah. Soal jadi keluarga. Saya memang belum ahli dalam manajemen keuangan atau marketing. Tapi saya ahli dalam satu hal. Membuat semuanya terasa ringan. Setelah makan siang, saya jalan balik ke ruang kerja Jenny. Di tengah jalan, saya lihat Paulo lagi berdiri dekat pintu ruangan Jenny. Mukanya serius. Saya dekati. Paulo, kenapa? Dia menoleh. Saya mau bicara 4 mata sama Jenny. Saya sempitin mata. Mau bicara apa? Dia diam. Tapi matanya bicara.
Saat itu, firasat saya nggak enak. Saya tahu Paulo dari awal nggak suka saya. Dan sekarang, dia mau bicara empat mata. Saya masuk ke ruangan. Jenny langsung lihat saya. "Jo, Paulo mau bicara sebentar," katanya. Saya duduk di pojok sambil buka kotak makan sisa tadi. Saya dengerin aja, siapa tahu penting. Paulo berdiri, kaku. "Jenny, aku tahu kamu sudah nikah sama dia. Tapi aku masih cinta kamu." Jenny terdiam. Saya berhenti ngunyah. Paulo lanjut, "Aku nggak percaya kamu pilih dia. Dia bukan kelasmu. Dia terlalu biasa." Saya berdiri. "Dengar ya Paulo," kata saya tegas. "Memang saya biasa. Tapi Jenny itu luar biasa karena dia bisa lihat hal baik dari orang biasa kayak saya." Paulo menatap saya. "Kita lihat nanti siapa yang bertahan lebih lama di kantor ini." Saya jalan ke arahnya. Saya kasih senyum. "Kalau kamu bertahan lebih lama, artinya kamu butuh kerja keras. Tapi kalau saya bertahan, artinya Jenny masih..." Ketawa tiap hari. Saya tutup pintu ruangan. Di luar saya ketawa. Tapi dalam hati, saya mulai curiga Paulo bisa jadi masalah besar. 3 hari setelah insiden pengakuan cinta Paulo di kantor, suasana berubah. Paulo makin rajin kerja, tapi mukanya makin sangar. Saya tahu betul gaya orang yang lagi nyusun rencana busuk, senyum dikit, tapi mata merah kayak lampu tanda bahaya. Saya curiga, tapi belum ada bukti. Jadi saya tetap jalanin kerjaan saya. Pagi, antar Jenny ke kantor, siang bantu nyusun laporan, yang sebenarnya saya copy dari Google. Sore nyetir pulang sambil nyetel musik box warna-warni yang bikin bule-bule di pinggir jalan celingukan. Hari itu, Jenny bilang mau rapat penting bareng. Mitra bisnis dari Italia. Saya udah dandan rapi, pakai jas sumbangan dari mertua, minyak rambut 3 lapis, dan semprot parfum aroma kopi robusta. Pas masuk ruang rapat, saya duduk di ujung meja. Jenny duduk di tengah. Paulo duduk tepat di seberangnya. Lalu masuklah 3 pria Italia, semua pakai jas necis, tapi kumisnya tebal kayak bulu kucing. Mereka bawa proposal, banyak angka, dan omongan yang bikin kepala saya pening. Bahasa Inggris mereka juga kayak sambil ngunyah makaroni. Nggak jelas. Tiba-tiba Paulo angkat tangan dan bilang, "Saya punya ide buat bikin presentasi ini lebih menarik." Jenny angguk. Lalu Paulo berdiri, nyalain layar besar, dan muncullah. Foto saya sedang di dapur kantor, lagi pegang mangkok mie instan, pakai singlet, dan celana pendek batik. Mukanya buram, tapi jelas itu saya. "Itu saya, Jo." Saya kaget. Waktu itu saya mau masak karena dapur kantor kosong. Saya lapar. Semua orang di ruang rapat ketawa, termasuk orang Italia itu. Saya malu bukan main. Tapi Jenny nggak ketawa. Dia malah berdiri. "Paulo, apa maksud kamu tampilin itu?" Paulo senyum kaku, cuma ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang di perusahaan ini bersikap profesional. Saya mau berdiri juga, tapi Jenny lebih dulu. "Jo itu suami saya, dan saya tahu dia belum biasa kerja kantoran, tapi dia belajar, dan itu cukup." Paulo diam, tapi saya tahu, dia makin panas. Malamnya di rumah, saya duduk di teras belakang. Saya buka laptop, belajar soal manajemen bisnis lewat video YouTube. Tapi pikiran saya melayang ke Paulo. Dia pasti belum selesai. Dan betul saja, keesokan harinya, Jenny bilang, kami diundang makan malam bareng klien baru. Lokasinya restoran Italia kelas atas. Saya semangat, akhirnya bisa makan enak gratis. Tapi, pas kami duduk, Paulo sudah lebih dulu datang dan pesan makanan. "Spesial untuk Mr. Joe," katanya sambil senyum miring. "Pizza pedas khas Italia." Saya nggak curiga. Makanan datang. Saya potong, ambil 1 gigitan, dan gubrak, pedasnya bukan main. Lidah saya kayak dilempar ke kawah Merapi. Mata saya merah, air mata keluar, keringat deras. Saya berdiri sambil jalan bolak-balik seperti tokoh sinetron kesurupan. Jenny panik. "Joe, kamu kenapa?" Saya nggak bisa jawab. Lidah saya seperti habis disetrika. Saya cuma bisa nunjuk ke Paulo yang pura-pura minum air sambil nyengir setan. 1 jam kemudian, saya duduk di WC restoran.
perut saya panas. Tapi di balik penderitaan itu, saya sadar satu hal. Paulo serius mau jatuhin saya. Besoknya, saya ajak Jenny ngobrol di taman belakang rumah. Saya ceritakan semuanya. Tentang foto di dapur, pizza pedas, sampai tatapan Paulo yang nggak pernah jujur. Jenny diam lama. Lalu dia bilang, "Aku akan cari tahu. Tapi kamu juga harus tunjukin ke semua orang, termasuk Paulo, bahwa kamu layak ada di sini. Bukan cuma karena kamu suami aku, tapi karena kamu bisa." Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya mulai bikin rencana. Saya ambil buku catatan. Saya tulis satu-satu ide usaha baru. Saya pikir keras. Akhirnya saya ketemu satu ide. Produk sambal khas Indonesia untuk pasar Eropa. Saya ketuk kamar Jenny dan langsung cerita idenya. Jenny senyum. "Itu ide bagus, Jo." Saya makin semangat. Saya ajak Jenny keliling pasar lokal, cari bahan, mulai eksperimen di dapur. Sambal pertama gagal, terlalu asam. Yang kedua terlalu manis. Tapi yang ketiga, pas. Saya kasih nama. Sambal Paijo. Pedasnya Indonesia, senyumnya Portugal. Jenny tertawa. Kita presentasiin ini minggu depan. Saya tahu, ini mungkin bukan ide luar biasa. Tapi ini dari saya. Dari hati. Dan dari dapur, bukan ruang rapat mewah. Seminggu lagi, saya akan berdiri di depan semua orang, termasuk Paulo, dan membuktikan bahwa saya bukan sekadar suami bos. Saya adalah Paijo, pria Indonesia yang pantang mundur walau lidah nyaris copot karena pizza pedas neraka. Hari itu, Paijo bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum nongol, tapi dia udah berdiri di dapur rumah Jenny, masih pakai sarung dan kaos bola timnas Indonesia. Di depannya ada wajan besar, ulekan batu, dan tumpukan cabai segar. Paijo nyengir sambil nyanyi lagu dangdut koplo pelan-pelan. "Jenny," teriaknya. "Sambal batch terakhir siap dicicip." Jenny datang dari ruang tengah, pakai gaun tidur sutra yang, bikin Paijo harus cepet-cepet balik ngulek sambal supaya matanya tetap fokus. "Jo, kamu yakin ini pedasnya pas?" tanya Jenny. Paijo cium aroma dari ulekan, lalu ambil sendok, nyolek sedikit, dan cobain. Mukanya langsung tegang. Pedasnya udah kayak mantan yang ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. "Pas banget," katanya sambil meletakkan sendok. Jenny ngakak. Hari itu mereka akan presentasi produk sambal Paijo ke Dewan Investor kantor. Termasuk Paulo yang pasti udah nyiapin komentar sinis dari rumah. Paijo pakai kemeja batik dan celana bahan, tapi tetap bawa musik box warna-warni kesayangannya, walaupun disembunyikan di tas plastik Alfamart. Biar nggak ketahuan satpam. Di kantor, ruang rapat sudah penuh. Para investor duduk dengan muka tegang seperti mau sidang skripsi. Paulo duduk di ujung ruangan, tangannya nyilang, senyumnya sinis. Jenny berdiri duluan. "Hari ini, kami ingin memperkenalkan sebuah produk baru, hasil ide suami saya. Paijo, silakan." Paijo berdiri. Kakinya sempat gemetar, tapi begitu dia buka tutup wadah sambal dan aroma cabai mulai mengisi ruangan, semua orang refleks garuk-garuk hidung. "Perkenalkan, ini sambal dari hati saya, bukan dari mesin. Namanya sambal Paijo, pedas tapi ngangenin," kata Paijo sambil menyodorkan piring kecil berisi tempe goreng dan sambal. Para investor mulai nyicip satu persatu. Muka mereka berubah. Yang tadi tegang, sekarang merah-merah. Ada yang minum air buru-buru, ada yang bilang, "Wow, this is spicy." Tapi anehnya, semua lanjut ngunyah. Paijo lanjut bicara. "Portugal itu surga keju, roti, dan anggur. Tapi kurang satu, sambal. Dan orang Asia di sini banyak yang kangen rasa rumah. Sambal ini bukan cuma makanan. Ini rasa kangen yang dijual dalam toples. Harganya murah, tapi kenangannya mahal." Jenny hampir tepuk tangan sendiri dengar itu. Paulo berdiri. "Saya rasa ini terlalu tradisional. Investor Eropa lebih suka rasa lembut, bukan ledakan seperti ini." Paijo melotot. "Pak Paulo, saya kasih sambal ini ke bule Portugal minggu lalu.
Dia makan 1 sendok, langsung teriak Mamma Mia, dan minta nambah. Jadi, siapa bilang sambal nggak cocok buat pasar? Sini? Ruang rapat hening, lalu tawa meledak. Investor tertawa, Jenny tertawa. Paulo, ya pura-pura senyum. Setelah sesi selesai, salah satu investor menghampiri Paijo. Jo, kalau kamu butuh tambahan modal untuk produksi, saya siap bantu. Sambal ini punya potensi besar. Paijo senyum sambil ngelap keringat. Makasih, Pak. Tapi saya baru bisa bikin 5 toples sehari. Ulekannya masih manual. Investor itu tepuk bahu Paijo. Nanti kita carikan mesin. Tapi jangan hilangkan rasa rumahan ini. Sore harinya, Paijo dan Jenny duduk di balkon rumah sambil makan nasi goreng sisa pagi. Jo, aku bangga sama kamu, kata Jenny pelan. Paijo nyengir. Aku juga bangga sama sambalku. Jenny ketawa. Paijo melirik Jenny yang duduk bersandar pakai daster putih. Ia diam-diam nyelipin tangan ke kantong celana, ambil 1 kotak kecil. Jen, ini cincin kawin kita yang dulu aku beli dari pasar Indonesia. Nggak mahal. Tapi aku pengen kamu tahu, aku bukan cuma terima uang dari koper itu, aku juga terima kamu. Jenny terharu. Paijo lanjut. Aku janji, aku bakal kerja keras. Bikin sambal ini terkenal. Tapi lebih dari itu, aku mau jadi suami yang baik. Walaupun aku kadang suka mikir yang aneh-aneh kalau kamu lewat depan aku pakai baju ketat. Tapi aku tahan, Jen. Aku tahan demi cinta. Jenny melempar bantal ke mukanya. Joe! Paijo ngakak sambil jatuh ke lantai. Ampun, bos. Malam itu mereka tidur lebih tenang. Di lemari es, sambal Paijo pertama hasil produksi massal sudah berjejer rapi. Labelnya masih dicetak pakai printer kantor, tapi rasa sambalnya enggak. Bohong Paijo tahu ini baru awal. Paulo belum selesai, tapi dia juga belum selesai. Besok sambal batch kedua menunggu. Dan mungkin ide bisnis berikutnya juga. Yang jelas, Paijo siap. Dengan sambal, cinta, dan tentu saja, musik box warna-warni. Pagi-pagi buta, Paijo udah nongkrong di dapur. Bukan buat ngulek sambal, tapi lagi latihan motong bawang bombay. Tangan kanan pegang pisau, tangan kiri udah pakai sarung tangan tebal. Bukan takut luka, tapi takut kena sambal kemarin yang masih nyangkut di kuku. Jo, kamu kenapa latihan motong bawang kayak chef master chef? Tanya Jenny yang muncul sambil bawa kopi. Aku daftar kontes masak, Jen, di TV Portugal. Paijo senyum lebar. Namanya Cozinha das Estrelas, Jenny nyengir. Itu acara masak nasional, Jo, yang nonton jutaan orang. Makanya aku harus siap. Aku mau nunjukin ke Paulo kalau Paijo bukan cuma bisa ngulek sambal, tapi juga bisa jadi bintang, kata Paijo sambil motong bawang makin cepat. Lalu salah satu potongan malah terbang masuk ke gelas kopi Jenny. Jo, 3 hari kemudian, Paijo udah berdiri di studio TV terbesar di Lisbon. Lampu kamera terang banget. Hostnya wanita cantik, bermata biru, rambut pirang kayak mie jagung. Namanya Carla. Paijo sampai salah fokus 2 kali waktu disuruh buka segmen pembuka. Nama saya Paijo, dari Indonesia. Hari ini saya mau masak nasi goreng kambing, sambal teri khas Jawa Tengah, katanya, dengan logat medok yang dipaksakan jadi Inggris-Portugis. Penonton ketawa. Sementara itu, Paulo nonton dari kantor. Dia lagi duduk di ruangannya, nonton siaran langsung lewat laptop sambil ngunyah croissant. Di sebelahnya, ada sekretaris barunya yang juga dari Brasil, tapi belum paham betul cara kerja, Paulo. Aku akan buktikan dia cuma badut kampung yang kebetulan nikahin bos. Gumam Paulo sambil menyusun rencana presentasi kompetitor produk sambal tiruan yang dia beri nama Spicy Lux. Di studio, Paijo lagi sibuk di dapur kecilnya. Kamera terus mengikuti. Dia ulek sambal pakai cobek yang dibawa dari rumah. Saking semangatnya, sambal sempat muncrat ke wajah juri. Maaf pak, itu bukan maksud saya. Itu sambal liar, kata Paijo panik. Penonton ketawa lagi. Lalu dia goreng kambing, iris bawang, dan aduk nasi. Saat plating, dia tambahkan daun pisang kecil sebagai alas, bikin masakan kelihatan eksotis. Saat juri nyicip mereka melotot, spicy, kata salah satu juri.
But delicious. Paijo hampir nangis. Alhamdulillah. Ketika hasil diumumkan, Paijo masuk ke 3 besar. Dia nggak menang juara 1, tapi masuk media, masuk berita, dan yang paling penting, dia viral di Portugal. Bahkan ada akun TikTok bule yang nyebut dia The Sambal Hero from Java. Keesokan harinya di kantor, Paulo kelihatan makin gelisah. Sambal Paijo makin laku, orang-orang mulai nanya, kapan versi snacknya keluar? Bahkan investor mulai tanya tentang cabang di kota lain. Paulo nggak tinggal diam. Dia undang semua staf ke ruang presentasi. Saya punya inovasi, kata Paulo sambil tampil necis. Sambal versi premium, botol kaca, dengan rasa black truffle. Targetnya bukan orang kampung. Target saya hotel bintang 5. Presentasinya rapi, desain modern, tapi begitu tester dicoba oleh tim, semua pada kaget. Pah, ini sambalnya asem banget, kata salah satu karyawan. Kayak salad gagal. Paulo ngedumel. Kalian nggak ngerti pasar. Jenny masuk, senyum tipis. Saya rasa pasar lebih ngerti, rasa. Dan sambal bukan cuma kemasan, Paulo, tapi rasa rumah. Paulo nyengir, tapi senyumnya getir. Malam harinya, Paijo dan Jenny duduk di teras rumah. Di tangan mereka ada majalah Portugal terkenal. Di covernya, foto Paijo dengan celemek dan tulisan Sambal is the new star. Aku kayak nggak percaya, Jen, kata Paijo. Dulu aku cuman asisten pribadi. Antar jemput kamu, sekarang aku malah masuk TV. Jenny nyender ke bahunya. Aku percaya dari awal, Jo. Bukan soal masakannya. Tapi karena kamu kerja pakai hati. Paijo senyum lebar. Tapi kemudian dia nyeletuk. Tapi kalau kamu mau bantu promosiin sambal pakai baju ketat yang kayak minggu lalu itu, boleh juga sih. Aku langsung semangat 400%. Jenny lempar sendal ke arah Paijo. Jo, aduh, maaf. Ini maksudnya biar penjualan makin pedas. Dan malam itu, Paijo tahu satu hal pasti. Paulo boleh pintar presentasi, boleh bisa bahasa Prancis dan Excel 17 lembar. Tapi selama Paijo punya sambal dan cinta dari Jenny, dunia masih bisa dia taklukkan. Hari Senin itu, langit Lisbon mendung. Tapi yang lebih mendung adalah wajah Jenny. Ia baru saja menerima surat gugatan dari Paulo, si mantan wakil direktur, yang sekarang jadi kompetitor sambal gagal rasa truffle. Paijo, kata Jenny pelan sambil menyerahkan surat. Kita digugat Paulo. Dia tuduh kamu nyolong resep sambal dia. Padahal sambal dia asem kayak air cucian salak. Paijo menatap surat itu. Lalu dengan pelan, dia mengangguk. Oke, kalau begitu, kita hadapi dia di pengadilan. Jenny terkejut. Kamu serius, Jo? Paijo berdiri dengan gagah. Kalau Paulo ngajak perang, aku siap. Tapi dengan satu syarat. Apa? Boleh bawa musik box ke ruang sidang, enggak? Biar pas aku ngomong, ada efek lampu warna-warni. Jenny langsung nutup muka pakai bantal sofa. 3 hari kemudian, ruang sidang di distrik Lisboa jadi ramai. Pengunjung penuh. Di satu sisi, Paulo duduk dengan jas mahal, didampingi 3 pengacara lokal dan 1 bule dari Swiss. Di sisi lain, Paijo datang sendiri, pakai batik kombinasi jas, rambut disisir klimis, dan tentu saja, bawa musik box. Buat semangat aja, Bu Hakim. Katanya sambil nyalain lagu dangdut remix pelan-pelan. Hakim yang seorang ibu paruh, baya melirik Paijo. Pak, itu alat musik. Bisa dimatikan dulu? Siap, Bu Hakim. Ini cuma pemanasan mental. Persidangan dimulai. Paulo buka duluan. Dia menuduh Paijo telah mencuri dokumen resep dari komputer kantor lama sebelum keluar. Dia bahkan bawa print-out email, foto Paijo di dapur, dan testimoni palsu dari mantan OB yang katanya lihat Paijo bawa-bawa sambal pakai botol bekas parfum. Your Honor, pria ini hanya tukang antar jemput yang sekarang merasa bisa jadi bintang. Tapi dia bangun bisnisnya dari mencuri. Semua mata beralih ke Paijo. Tapi Paijo cuma senyum kecil, lalu berdiri. Tanpa banyak bicara, dia keluarin cobek batu dari tas jinjingnya. Beratnya 5 kilo. Bu Hakim, saya bawa barang bukti, katanya. Hakim,
bingung. Itu alat masak? Iya, cobek asli dari Jawa Tengah. Dari sinilah semua sambal saya lahir. Paijo lalu tunjukkan video pendek di layar. Kompilasi dirinya ngulek sambal dari dulu waktu masih kerja antar jemput Jenny, sampai bikin sambal di dapur rumah kecil mereka dulu. Ada suara Jenny juga, ngasih testimoni. Dia nggak pernah ambil resep siapa-siapa, kata Jenny dalam video. Semua dari lidahnya sendiri, dan tangan yang rajin ngulek. Penonton sidang mulai manggut-manggut. Tiba-tiba, seorang wanita tua bangkit dari kursi penonton. Dia mengenakan kain batik, wajahnya khas Indonesia, mungkin sekitar 60-an. Saya minta izin bicara, katanya dalam bahasa Portugis patah-patah. Ternyata dia adalah Mak Iya, juru masak asal Indonesia yang pernah kerja sama Paulo dulu. Saya tahu Paulo nggak pernah punya resep. Semua ide sambal datang dari Paijo. Paulo cuma sibuk ngitung laba. Paulo pucat. Jenny menatap tajam. Hakim mencatat cepat. Setelah semua bukti dan kesaksian keluar, sidang ditutup untuk keputusan. Di luar, gedung wartawan TV lokal menyerbu Paijo. Mr. Paijo, how do you feel today? Paijo angkat musik box, nyalain lampu pelangi, dan jawab santai. Saya nggak nyolong sambal. Saya nyolong hati bos saya. Terus kami nikah. Itu baru pencurian yang sah. Wartawan ketawa. Malamnya di rumah, Paijo duduk di halaman belakang. Di meja ada teh hangat dan sepiring gorengan. Jenny datang bawa kabar. Hakim kirim putusan cepat. Kita menang, Jo. Gugatan Paulo ditolak. Paijo loncat berdiri. Yahoo! Alhamdulillah. Itu artinya Paulo nggak bisa ngaku-ngaku lagi. Dan kita bebas buka cabang sambal di Porto, Braga, bahkan Madrid. Paijo langsung peluk Jenny. Tapi pelukan itu agak goyah karena lampu musik box nyala otomatis, bikin suasana jadi kayak pesta ulang tahun anak TK. Jo, lampunya bikin pusing. Maaf, refleks. Aku senang banget soalnya. Dan malam itu, di bawah langit Portugal yang cerah lagi, Paijo sadar bahwa dia tidak butuh gelar atau kantor besar untuk menang. Cukup cobek, musik box, dan cinta yang tulus dari wanita yang dulunya cuma majikannya. Siang itu, ruang tamu rumah Jenny penuh dengan tumpukan kardus. Ada kardus bertuliskan sambal sedap Paijo, ada yang sambal meledak Jenny, bahkan ada yang cuma ditulis sambal Jo. Kamu yakin mau kirim sambal ke Korea Selatan? Tanya Jenny sambil melipat brosur. Paijo duduk di karpet, sibuk nge-staples. Yakin, Jen, kita dapat undangan tampil di acara TV Korea. Judulnya K-Chef Challenge. Mereka pengen tahu rasanya sambal Indonesia. Katanya, kalau sambalku menang voting, mereka bakal masukin ke minimarket sana. Jenny angguk pelan, tapi matanya was-was. Jo, kamu bisa bahasa Korea? Paijo nyengir. Tenang, aku sudah belajar kalimat penting dari YouTube. Kayak apa? Sarangheo. Opa Paijo imnida, gamsahamnida. Udah cukup kan? Jenny langsung tutup muka pakai brosur. 3 hari kemudian, Paijo dan Jenny mendarat di Seoul. Disambut udara dingin dan kamera dari tim produksi TV. Mereka langsung dibawa ke studio yang bentuknya mirip hanggar pesawat. Di sana sudah ada kontestan lain, chef Jepang, chef Prancis, dan 1 orang tua dari Thailand yang katanya bisa masak pakai mata tertutup. Jo, kamu grogi? Bisik Jenny saat Paijo ganti celemek. Grogi banget, tapi begitu musik box dinyalain, semua grogi langsung hilang. Lampu pelangi dari musik box menyala. Seorang kru Korea sampai kaget dan hampir jatuh ke panci kuah. Segmen dimulai. Host acara, pria Korea tinggi dengan rambut klimis dan jas merah menyala, memperkenalkan satu-satu peserta. Waktu giliran Paijo, ia maju dengan gaya bak presenter. Annyeong. Haseyo, saya Paijo dari Indonesia. Hari ini saya akan masak sambal. Dia mendadak lupa. Sambil nyanyi. Penonton tertawa. Jenny langsung tutup muka lagi. Saya maksud, sambal cinta. Host nyengir, lalu bilang dalam bahasa Korea, ini tamu kita yang paling niat hari ini. Paijo mulai masak. Kamera fokus ke tangan Paijo saat ia ulek cabai. Di panggung, aroma sambal mulai menyebar.
Juri-juri mulai saling lirik. Ada yang tutup hidung, ada yang senyum. Satu juri, penyanyi K-pop senior, mencicipi sendok pertama. Pedas tapi... lezat. Ini rasa nostalgia. Paijo langsung angkat 2 jempol. Tiba-tiba ada kejutan. Untuk final penilaian, kata host, para peserta harus menyanyikan lagu favorit sambil menyajikan masakannya. Paijo langsung melongo. Lagu? Waduh, ini bukan Indonesia Idol. Tapi sudah terlambat. Musik mengalun. Tanpa mikir panjang, Paijo nyalain musik boxnya. Lagu dangdut remix mulai menggelegar. Sambalado, sambalado. Ini bukan sembarang sambal, ini sambal cinta dari hatiku. Paijo joget sambil nyendokin nasi. Tarian antara pencak silat dan tayangan senam SKJ. Penonton ketawa ngakak, juri tepuk tangan, dan bahkan host ikut loncat-loncat. Jenny di pinggir panggung berdiri sambil nangis ketawa. Astaga, aku nikah sama badut internasional. Voting dibuka. Penonton TV Korea memilih sambal Paijo sebagai juara favorit. Sambalnya bukan cuma pedas, tapi juga menghibur. Dalam semalam, akun media sosial Paijo meledak. Followers naik 300.000. Malam itu, mereka berdua jalan-jalan di pasar malam Seoul. Paijo beli jaket KW tulisan Opa Sambal, sementara Jenny beli gantungan kunci bergambar cobek. Aku nggak percaya kamu menang, kata Jenny sambil makan. Ota teok boki. Aku juga nggak percaya. Tapi percaya nggak, semua ini bukan karena aku jago masak. Karena aku punya kamu. Dan cobek ini, katanya sambil angkat cobek yang dibawanya kemana-mana pakai tas ransel bayi. Jenny ketawa, lalu memeluk Paijo dari samping. Tapi Jo, ya? Lain kali kalau nyanyi di TV jangan lupa lirik. Masa sambal cinta disebut sambil nyanyi? Paijo ngakak. Namanya juga grogi, Jen. Tapi lihat, sekarang semua orang Korea tahu. Sambal itu bukan cuma makanan, tapi cara jatuh cinta paling pedas. Pulang dari Korea, nama Paijo makin melejit. Sambalnya laku keras, akun Instagramnya tembus 1 juta followers, dan yang paling mengejutkan, ada tawaran main film dari rumah produksi Portugal. Judulnya, Sambal Cinta di Negeri Angin. Paijo nggak ngerti maksudnya apa, tapi begitu Jenny bilang bayarannya bisa buat beli kebun cabai seportugis, Paijo langsung tanda tangan kontrak. Yang penting nggak ada adegan buka-buka ya, Jen, kata Paijo sambil ngelap keringat. Jenny nyengir. Tenang, Jo. Paling mentok ciuman. Langsung lemes dengkul Paijo. Hari pertama syuting, Paijo datang dengan seragam khasnya. Kaos sablon merdeka makan pedas, celana pendek, dan sepatu bolong. Sutradara langsung geleng-geleng. Kamu ini unik sekali, katanya dalam bahasa Inggris campur Spanyol. Tapi kita suka. Jenny yang mendampingi Paijo sebagai manajer langsung sigap. Dia terjemahkan semua arahan. Paijo cuman ngangguk-ngangguk, pura-pura paham. Padahal dalam hati bingung. Ini aku syuting film atau jualan? Sate. Lalu datanglah lawan main Paijo. Aktris lokal bernama Sofia. Cantik, tinggi, rambut pirang, dan terlalu ramah buat ukuran Paijo. Hai Paijo, katanya sambil menyodorkan tangan. Paijo langsung salah tingkah, buru-buru salaman tapi malah megang dompet Sofia. Maaf, refleks. Saya kira itu, sambal sachet, katanya belepotan syuting. Pun dimulai. Adegan pertama, Paijo naik motor butut sambil bawa cobek, lalu berhenti di depan rumah Sofia. Adegan harus romantis. Paijo, kamu harus tatap matanya, lalu bilang, aku rela terbakar demi pedas cintamu. Teriak sutradara. Yang bener aja, Pak, kata Paijo panik. Saya aja belum hafal nama lengkap istri saya kalau disuruh romantis-romantisan begini. Jenny cuma duduk sambil nahan tawa, sambil ngerekam diam-diam. Akhirnya Paijo pasrah. Iya, coba tatap mata Sofia. Aku rela, terbakar, kayak cabai rawit merah, demi, sambal cinta kamu. Mbak Sofiati, Sofia, semua kru ngakak. Tapi puncak kekacauan datang saat adegan ke-7, adegan ciuman di bawah pohon angin.
berhembus. Sofia sudah siap. Paijo, gemeteran kayak pengemis ditodong tagihan listrik. Sutradara bilang, "Oke, kamera rolling, action." Sofia pelan-pelan mendekat. Paijo makin mundur. Jenny di belakang monitor megang sandal, siap dilempar. Saat Sofia udah tinggal sejengkal, Paijo tiba-tiba batuk keras dan teriak, "Cut! Cut! Saya keinget emak saya bilang jangan cium orang sebelum buka puasa." Semua kru langsung pecah ketawa. Sutradara frustrasi. "This man is genius. Let's change the script. No kiss." Jenny tepuk tangan paling keras. Hidup emak, adegan. Ciuman diubah jadi adegan kocak. Sofia mau cium. Paijo pura-pura jatuh ke sawah buatan. Syuting selesai 2 minggu kemudian. Filmnya sukses besar. Tapi yang lebih penting, Paijo berhasil jaga prinsip, dan Jenny makin sayang. Malam setelah gala premier, Paijo duduk di balkon rumah. Jenny datang bawa 2 gelas teh hangat. "Kamu keren hari ini, Jo." "Keren apanya?" "Aku nggak bisa akting, nggak bisa romantis, nggak bisa bahasa Portugis. Tapi kamu bisa jaga hati, itu lebih dari cukup." Paijo senyum. "Karena hatiku udah dijaga kamu dari awal." Jenny ketawa kecil. "Romantis juga akhirnya ya." "Opa sambal." Paijo angkat gelas. "Untuk cinta yang nggak perlu ciuman tapi bisa tetap pedas." 2 bulan setelah sukses syuting film di Portugal, Paijo akhirnya kembali ke Indonesia. Bukan sekadar liburan, tapi misi besar. Dia punya rencana mulia, bikin reality show di kampungnya sendiri. Judulnya, Aspri Internasional, dari Gubuk ke Global. Jenny awalnya bingung. "Jo, kamu yakin acara kayak gitu bisa sukses di TV nasional?" Paijo dengan gaya sok produser mengangguk. "Tenang Jen, ini bukan sembarang acara. Ini reality show pencarian asisten pribadi level internasional. Tapi, dibuka khusus untuk warga kampung." Jenny, oh Tuhan, setelah persiapan sebulan, kampung Paijo di pinggiran Jogja yang tadinya sepi, langsung berubah seperti lokasi. Syuting sinetron. Ada kamera, kabel, tenda produksi, dan panggung megah di tengah sawah, lengkap dengan tulisan LED raksasa. Aspri Internasional Paijo, berdiri gagah di tengah panggung, pakai jas putih, celana batik, dan sepatu bekas mantan pengantin tetangga. "Selamat datang para calon Aspri," seru Paijo sambil mengangkat mic TOA bekas masjid. Dari arah belakang muncul 12 peserta dengan dandanan norak. Ada yang pakai jas pelaut, ada yang cuma sarung dan helm project, bahkan 1 orang datang bawa ayam. "Kenapa bawa ayam, Mas?" tanya. "Paijo, saya siap jadi Aspri yang bisa antar jemput ayam majikan." Penonton kampung ngakak. Jenny nonton dari kursi VIP sambil nahan ketawa sambil makan gorengan. Babak pertama. Tes bawa tas bos peserta harus lari keliling lapangan, sambil gendong koper ukuran besar milik Jenny. Tapi koper itu diisi batu bata. Tes ini disebut, "Siap, antar jemput bos ke neraka dan kembali." Satu peserta teriak, "Bos, ini bukan koper, ini kuburan portable." Babak kedua, tes pujian spontan. Paijo berdiri di depan peserta, dan mereka harus memuji bos seolah-olah sedang ngasih semangat. Satu peserta maju, suaranya meledak. "Bos Paijo, kamu itu mataharinya sambal, bulan sabitnya cobek." Penonton makin rusuh. Jenny megang kepala. Astaga, ini acara apa sih? Tapi acara makin gila saat masuk babak ketiga, tes tahan. Godaan Jenny berdiri di panggung pakai dress ketat merah muda, mirip waktu pertama kali Paijo kerja jadi aspinya. Lalu Paijo kasih tantangan. Siapa yang bisa tetap fokus nyapu halaman? Walaupun bos bule lewat sambil goyang-goyang, maka dia lulus. Peserta mulai nyapu. Jenny jalan pelan-pelan di depan mereka. Satu peserta jatuh terguling ke sawah. Satunya lagi nyungsep ke tong sampah. Satu lagi malah berseru, "Ya Allah, ampuni aku, ini ujian hidup." Penonton tertawa sampai nangis. Paijo cuma garuk-garuk kepala. "Dulu saya juga gitu. Sekarang alhamdulillah sudah kuat. Tapi ya, kadang masih belok sedikit." Jenny nyengir, "Belok kemana, Jo?" "Belok ke dapur, ambil sambal. Acara
Itu viral. Dalam seminggu, klipnya ditonton 5 juta kali. Stasiun TV lokal langsung beli lisensinya. Bahkan ada sponsor masuk. Cobek listrik otomatis, bikin sambal tanpa tenaga. Di episode final, Paijo ngumumin pemenang. Pak Sumadi, tukang sayur yang bisa nyanyi, ngelawak, nyapu, dan tahan godaan Jenny sampai akhir. Pak Sumadi, mulai hari ini, sampeyan jadi ASPRI internasional resmi, kata Paijo. Pak Sumadi sujud, syukur. Alhamdulillah saya bisa ngirim anak saya sekolah ke Solo. Malamnya, Jenny dan Paijo duduk di beranda rumah orang tua Paijo. Angin kampung sejuk, suara jangkrik bersahutan, dan lampu neon kelap-kelip. Jenny menatap Paijo. Kamu, gila Jo, tapi aku bangga. Kamu bangga karena saya bawa nama Indonesia sampai Portugal? Enggak. Aku bangga karena kamu bisa bikin orang kampung percaya diri. Bikin mereka tahu bahwa jadi ASPRI itu bukan kerjaan rendahan. Paijo tersenyum. Karena saya sendiri pun dulu berawal dari sana. Gendong koper, cuci mobil, tahan godaan bos yang aduh, sempit amat bajunya. Jenny melempar sandal ke arah Paijo. Masih aja godain istri sendiri. Paijo mengelak. Lah emang bini sendiri boleh dong Jen, ini kan godaan halal. Semenjak reality show ASPRI Internasional meledak di seluruh Indonesia, nama Paijo naik daun lebih cepat dari minyak goreng pas promo. Bahkan sampai muncul headline di koran nasional. Dari tukang lap mobil, kini punya universitas ASPRI berlisensi internasional. Ya, Paijo bikin sekolah. Bukan sembarang sekolah. Namanya Unipaje, Universitas Asisten Pribadi. Jenny, dengan moto mengaspri dunia, mengaspal hati majikan. Kampusnya sementara masih di rumah orang tuanya. Ada 3 kelas, kelas cuci mobil kelas tahan godaan kelas. Bicara halus di tengah amarah bos Paijo, berdiri di depan gerbang sambil pakai jas alma mater warna ungu metalik dan celana kolor. Dia berteriak, "Selamat datang, mahasiswa-mahasiswi baru. Di sini kita belajar 3 hal penting. Sabar, sopan, dan sabar sambil senyum." Jenny berdiri di sampingnya, bingung. Jo, kenapa warna alma maternya kayak bungkus permen? Paijo menjawab sambil serius. Biar manis di mata bos, tapi klimaksnya terjadi minggu berikutnya. TV nasional datang untuk syuting langsung dari rumah Paijo. Judul acaranya, Keluarga Aspirasional, Hidup Bersama Bos Bule. Di acara itu, kamera merekam kehidupan sehari-hari Paijo, Jenny, dan 2 anak mereka. Paijin, 4 tahun, yang sudah bisa nyanyi lagu dangdut Jenny Jo, 3 tahun, yang hobinya ngelap mobil sambil nyemil keripik. Dalam satu episode, penonton dibuat ngakak waktu Jenny masak rendang, tapi malah jadi carbonara terbakar. Sayang, ini bumbu Indonesia ya? Tanya Jenny. Paijo celingukan. Itu bukan bumbu, Jen. Itu asap neraka level 2. Taruh air. Di episode berikutnya, Jenny ngotot bantu Paijo antar jemput anak-anak sekolah. Tapi dia pakai heels setinggi tiang jemuran. Jen, kamu yakin bisa nyetir di gang sempit pakai sepatu itu? Jenny jawab, aku bisa nyetir truk di Portugal, masa gang sini nggak bisa? 5 menit kemudian, mobil terperangkap di got. Anak-anak satu kampung bantu dorong sambil teriak. Majikan terjebak, majikan terjebak. Sementara itu, di belakang rumah, kelas tahan godaan lagi uji praktik. Seorang mahasiswa harus nyapu halaman sambil Jenny lewat depan mereka pakai piyama ketat. Seorang peserta langsung nutup mata pakai daun pisang. Yang lain komat kamit baca doa. Tapi ada satu yang malah ngelantur. Ya Allah, aku jomblo 30 tahun, ampunin aku ya. Paijo tepuk jidat. Kamu nggak lulus. Ini bukan audisi jadi suami majikan. Lalu datang twist tak terduga. Seorang pejabat penting dari Kementerian Pendidikan hadir langsung. Dia bilang, kami tertarik mengadopsi kurikulum Unipaje ke program pelatihan nasional. Paijo tertegun. Saya? Kurikulum saya? Yang ada pelajaran lap mobil dan tahan godaan? Pejabat itu tersenyum. Iya. Karena ini pelatihan karakter juga. Anda membentuk manusia sabar. Jenny meledak ketawa. Jo,
Kamu bukan cuma suami. Kamu sekarang rektor. Paijo angkat kedua tangan ke langit. Ya Allah, terima kasih. Dulu saya nyetrika dalam kecepatan, sekarang mengubah nasib bangsa. Di episode terakhir acara TV itu, kamera menyorot keluarga Paijo sedang makan malam di meja bundar. Menu sederhana, nasi, tempe goreng, dan salad buatan Jenny yang rasanya aneh. Anak-anak duduk rapi. Jenny senyum. Paijo menatap kamera dan berkata, "Jangan pernah remehkan pekerjaan sekecil apapun. Dulu saya cuma aspri, sekarang saya suami dari bos saya. Dulu saya cuma lap mobil, sekarang saya punya kampus. Buat orang belajar bersihin hati." Dan tentu saja, di akhir episode, musik box Paijo menyala. Lampu warna-warni berkedip. Lagu dangdut remix berkumandang. Anak-anak joget, Jenny ikut-ikutan, dan Paijo teriak. Inilah keluarga aspirasional. Yeah!